Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Selamat pagi kembali, Pak. Bagaimana kabarnya? Ada sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Kepada anak-anak bapak semua, kalau ada sehat dan bapak sarankan kalian rajin-rajin jaga kesehatan di rumah, jaga kebersihan, serta rajin cuci tangan ya. Ya, Pak. Baik, untuk memulai proses pembelajaran kita pada pagi ini ya, ada baiknya dulu kita membaca doa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nantinya proses pembelajaran kita ini diberkati. Amin. Dan kalian dapat memahami proses pembelajarannya. Baik, kepada Lukman, silakan pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Siap. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baiknya kita terdahulu membaca doa. Membaca doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Lukman yang telah memimpin teman-temannya tadi dalam membaca doa ya. Semoga dengan dilantunkannya doa tadi, proses pembelajaran kita pada pagi ini diberkati oleh Allah tentunya. Amin. Baik, anak bapak semua, ini pertemuan pertama dengan bapak ya pada mata pelajaran fikih di kelas 9 semester ganjil ini. Baik, sebelumnya bapak mau ngambil absen dulu sekaligus perkenalan ya. Bapak singkat saja ambil absennya. Siapa teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Apa hadir semuanya? Ada Pak Siriko, Pak. Si Wiko, kemana si Wiko? Kemarin dia bilang dia sakit, Pak, sakit perut. Oh, sakit perut. Cuman si Wiko aja ya. Ya, Pak. Oh, berarti yang di absen ini hadir semuanya ya. Baik, si Wiko aja. Bapak tandai nanti ini. Baik, anak bapak sekalian, pada awal semester ini pembelajaran kita yang pertama yaitunya tentang kurban dan akikah. Nah, nanti kita akan mempelajari nanti apa itu kurban dan akikah dan bagaimana tata-tata caranya dalam melaksanakan kurban dan akikah tersebut. Nah, baik, sebelum masuk kepada materi ya, sedikit Bapak sampaikan yaitunya adapun beberapa tujuan dari pembelajaran kita ini, di mana nantinya Ananda semua setelah mempelajari pelajaran ini yaitunya Ananda dapat menjelaskan yaitunya tentang pengertian dari kurban maupun akikah itu sendiri. Nah, seandainya nanti di rumah ada yang nanya, Lukman, apa itu kurban? Apa itu akikah? Nah, kalian tidak belibet dalam menjawabnya karena kalian sudah mempelajarinya. Nah, adapun tujuan yang lainnya yaitunya Ananda dapat menjelaskan yaitunya tentang ketentuan dari kurban dan akikah itu sendiri menurut syariat-syariat yang diajarkan oleh agama Islam. Nah, adapun tujuannya yang terakhir yaitunya nantinya setelah mempelajari praktek kurban ini, Ananda dapat mempraktekkan pelaksanaan kurban dan akikah. Jadi setelah mempelajari ini, Ananda tidak hanya sekedar tahu, tidak dapat menjelaskan, tapi Ananda juga dapat mempraktekannya di rumah nanti. Cukup dulu dengan membantu-bantu. Nah, mungkin itulah beberapa dari tujuan pembelajaran kita mengenai kurban dan akikah ini. Nah, Ananda semua, kita membahas yang pertama kurban dulu ya, kurban. Nah, jika berbicara mengenai kurban, apa kira-kira yang terlintas di pikiran Ananda? Menyembelih hewan, Pak. Menyembelih hewan, boleh satu. Apa lagi? Kapan nih kira-kira kurban ini Ananda temui?
Hari Raya Idul Adha, Pak. Ya, Siti bagus, Hari Raya Idul Adha ya. Tadi Lukman nyebutnya penyembelihan. Nah, Nanda sekalian, yang disebut dua teman kalian tadi itu benar dan saling berhubungan. Nah, adapun di sini kurban itu ya, yaitunya berasal dari bahasa Arab, yaitunya kuraba ya. Berasal dari bahasa Arab kuraba, yang mana artinya adalah dekat ataupun mendekatkan diri. Mendekatkan diri ya. Mendekatkan diri. Nah, adapun menurut syariat Islam, pengertian dari kurban ini adalah penyembelihan yang disebut Siti tadi ya, penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syariat tertentu, di mana dilaksanakannya pada waktu-waktu tertentu juga dengan niatan sebagai ibadah. Nah, kurban ini adalah penyembelihan yang disembelih pada kurban ini adalah hewan yang dikurbankan. Seperti nanti kita pelajari ke bawah itu ada sapi, domba dan lain-lainnya. Dan juga waktunya juga ditentukan, tentunya pada bulan yang Idul Adha ya, Hari Raya Idul Adha, dan diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari pengertian kurban ini, Anda semua ada yang ditanyai atau ada keraguan dari pengertiannya? Ada yang kurang jelas? Paham, Pak. Tulisan Bapak ada jelas ke belakang kan? Jelas, Pak. Nah, lanjutnya itunya hukum dari kurban ini, hukumnya. Ada yang tahu hukum kurban di sini apa? Wajib, Pak. Wajib. Ada lagi yang tahu? Nah, si John tadi nyebut wajib, tahu alasannya apa? Tak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Nah, hukum kurban Anda adalah ajaran yang disyariatkan Nabi Ibrahim kepada umat Islam untuk melakukannya setiap tahun bagi yang mampu. Nah, seandainya kita memiliki uang dan kita ingin berkurban, nah kita harus melaksanakannya sekali minimal, dan tidak dianjurkan juga dalam setiap tahun kita harus berkurban. Tapi kalau kita mampu, diwajibkan 1 kali dalam setahun itu kita harus berkurban, Anda semua. Nah, adapun itunya hukum melaksanakan kurban itu sendiri, yaitu adalah sunnah muakkad Anda. Sunnah muakkad dan wajib bagi orang yang bernazar untuk berkurban. Nah, Ananda, maksudnya di sini yaitu kurban ini tidak diwajibkan bagi setiap muslim yang ada di muka bumi ini. Namun, ketika kita memiliki yang Bapak sebut tadi, uang yang berlebih, daripada kita foya-foyakan atau membeli pun harta mobil, nah akanlah lebih baiknya uangnya itu kita niatkan untuk berkorban. Tujuannya apa? Supaya nanti di akhirat kelak kita mendapat syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bagus ya Anda semua. Dari hukum kurban ada yang ditanyai lagi atau yang masih dikeragui? Tidak, Pak. Sebelum Bapak lanjut ya. Enggak ya? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyai ya, sedikit Bapak ceritakan. Mungkin Ananda semua juga pernah mendengar di rumah mungkin, yaitunya tentang sejarah dari kurban ini sendiri. Nah, Ananda ada yang tahu apa itu sejarah dari kurban? Tidak, Pak. Nah, sedikit Bapak sampaikan ya. Mungkin sebagian ada yang tahu dan sebagian ada yang belum. Bapak mengulang-ulang. Di mana
kurban ini, aturan ditetapkannya kurban ini yaitunya dimulai pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana pada waktu itu Nabi Ibrahim bermimpi, di mana pada sebelumnya Nabi Ibrahim adalah nabi yang susah memiliki anak oleh istrinya. Namun ketika istrinya sudah tua, diberikan rahmat oleh Allah dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Ismail. Nah, namun setelah Ismail beranjak besar, Ibrahim ini bermimpi, Ananda. Ia bermimpi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam mimpinya itu sendiri bahwasanya anaknya Ismail harus dibunuh atau harus dikorbankan. Nah, namun di sini Ananda berhubung kepada ketaatan Ibrahim kepada Allah, ia melaksanakan perintah Allah ini, yaitunya dengan mengorbankan anaknya Ismail. Namun seketika Allah memberikan mukjizatnya. Nah, oleh karena itulah Ananda, makanya pada setiap tahun kita mengadakan kurban, dan hukumnya pun sunnah muakkad. Nah, jadi begitu ya Ananda ya. Dari sini ada masih yang dikeragui? Tidak Pak, paham Pak. Tidak ya. Dulu ya jatuh spidol Bapak ya Ananda. Baik, Ananda. Adapun di sini yaitunya ketentuan dari binatang kurban ini ya. Ketentuan. Nah, adapun ketentuan dari binatang kurban ini, yang pertama, binatangnya adalah binatang yang dipelihara atau binatang yang diternakan. Mungkin di sini kita lebih banyak itunya tentang sapi, kerbau, domba, kambing ya. Tapi kalau di Arab sana orang-orang tuh lebih memilihnya kepada onta. Nah, dan juga binatang ini juga adalah binatang yang diperoleh secara halal Ananda. Jadi ada teman kita di rumah, dia mau kurban, dia colong sapi. Nah, itu tidak boleh karena sama saja bohong gitu kan. Nah, binatang itu adalah binatang yang didapatkan secara halal untuk dimakan gitu. Nah, adapun nanti jenis-jenisnya itunya, jenis-jenisnya ya, jenis-jenis apa saja binatang yang boleh dikorbankan, yaitunya nanti ada domba, kambing, sapi atau kerbau. Terus apa lagi? Onta ya. Onta. Nah, inilah jenis-jenis binatang yang boleh dikorbankan. Jadi tidak semua binatang gitu. Ada nanti terlalu mahal kalau beli domba, ayam aja tidak boleh. Di sini juga harus ditentukan jenis-jenis binatang yang Ananda semua. Dan juga adapun ketentuan-ketentuannya. Maksudnya itu misalnya domba seperti apa aja yang boleh dikorbankan. Harus ada juga ketentuannya Nanda. Di sini di mana domba yang harus dikorbankan minimal umurnya harus kurang lebih ya 1 tahun. Kenapa? Karena kalau domba yang terlalu kecil itu dagingnya masih terlalu sedikit gitu kan. Jadi ketentuannya juga harus 1 tahun. Dan kalau kambing itu kurang lebih berumur 2 tahun. Terus kalau sapi ataupun kerbau minimal umurnya juga harus 2 tahun ya. Sama nih, sama dengan kambing 2 tahun. Dan kalau untuk onta sendiri umurnya harus kurang lebih 5 tahun Ananda. Nah, itu ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariat Islam. Nah, adapun ketentuan lainnya dalam hewan yang dikurbankan ini, tentunya binatangnya itu yang pertama harus binatang yang sehat. Jadi tidak boleh binatang yang udah sakit besok mau mati, daripada mati dikorbankan saja, nggak boleh. Itu nanti takutnya jadi penyakit bagi orang-orang yang menerima korban dari kita itu sendiri Ananda. Dan juga tidak boleh binatang yang cacat, dimana nanti itu
diharuskan ya pada syariat Islam, di mana hewan ataupun binatang yang dikorbankan adalah binatang yang kita anggap terbaik. Nah, contohnya di sini Bapak lihatlah. Nah, ini adalah gambar sapi. Nampak kan semuanya ke belakang? Nampak, Pak. Nah, di mana di sini sapinya yang terlihat adalah yang pertama, sapinya berbadan besar, tidak ada cacat dan juga tidak ada sakit. Nah, begitulah kira-kira Ananda ketentuan binatang yang harus dikorbankan itu. Jadi tidak boleh sembarangan gitu. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, apakah ada yang mau ditanya? Tidak, Pak. Sebelum Bapak lanjut ya? Tidak ya? Jadi begini ya Nanda. Awalnya Bapak sudah mencoba nanti meminjam Infocus ya, namun ketinggalan di rumah gitu. Jadi Bapak di sini hanya membawa videonya di handphone ya. Bapak jadikan sebagai media ya. Nah, nanti Bapak perlihatkan kepada, enggak jelas nanti kan ini. Kalau Bapak dekatkan lihatnya jelas ya. Nah, di sini adalah video yang menggambarkan tentang tata cara penyembelihan hewan kurban Ananda. Nah, Bapak putar ya. Nah, lihat tuh Ananda. Sapi-sapinya juga harus dihadapkan ke kiblat. Nah, lihat kan? Nah, dimana ditopang nanti pakai kayu. Nih, nampak kan? Nah, inilah kira-kira prosesi dari melaksanakan kurban itu sendiri. Dimana sapinya dijatuhkan dulu, diikat dan dihadapkan ke ini. Nampak kan? Nampak? Nah, kira-kira ginilah Ananda semua prosesi dari pelaksanaan kurban itu sendiri. Nah, nampak kan? Nah, orang yang melakukan penyembelihan pada hewan kurban ini Ananda juga diharapkan adalah orang yang melakukan korban itu sendiri. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa ataupun tidak mau, tidak tahu tata caranya ya, nah itu boleh nantinya digantikan oleh ulama-ulama yang ada di sekitar misalnya kan. Nah, dalam penyembelihannya itu sapi ataupun kerbau yang dikorbankan harus dipotong pernafasannya dan tenggorokannya untuk makan. Biar apa? Biar sapinya juga tidak terlalu lama menahan sakit gitu. Itu juga ada ketentuannya Nanda. Kan ada tuh sebagian orang di kampung-kampung yang diputus cuman urat pernafasannya aja, tapi tenggorokannya enggak. Adapun yang sebaliknya, tenggorokannya putus namun rongga pernafasannya enggak. Nah, itu akan menyiksa nantinya Nanda bagi hewan-hewan yang dikorbankan. Nah, setelah nantinya prosesi penyembelihan, yaitu dipanggil nantinya orang-orang yang melakukan kurban itu sendiri ya Nanda. Nah, ini itu disembelih itu Nanda apanya. Dalam melakukan penyembelihannya juga harus ditutup Ananda, sembari yang melakukan penyembelihan juga membacakan doa-doa tentunya. Nah, nanti ada tuh doa-doanya kita pelajari setelah ini ya. Nah, ditutupi kan pakai daun semuanya, nampak kan? Nampak, Pak. Nampak. Nih. Nah, Bapak cukupkan dulu Nanda ya. Nah, begitulah kurang lebih kira-kira Nanda prosesi penyembelihan dari hewan kurban ini. Nah, adapun nantinya sunah-sunah penyembelihan hewan kurban, yaitunya yang dilakukan oleh orang yang menyembelih itu tadi kan, yaitunya membaca basmalah, membaca salawat, takbir,
dan hewannya pun dihadapkan ke kiblat. Nah, dan terus yang terakhir membaca doa sebelum menyembelih. Adapun nantinya kan sudah Ananda lihat itunya ditutupi, yang menyembelih membaca doa baru disembelih hewan kurbannya. Nah, adapun prosesinya yang terakhir yaitunya adalah pembagian daging. Nah, ini mungkin kan Ananda di rumah semua sering mendapatkan daging pada hari raya Idul Adha kan. Sering tuh kan ke tempat penyembelihan, pergi semuanya, terus pulang-pulang dikasih daging satu kantong kan. Nah, mungkin mengenai kurban segitu dulu penjelasan dari Bapak ya. Mumpung jam sudah menunjukkan pergantian jam ya. Pelajaran ini kita sambung minggu depan ya, karena ini Bapak bagi tadi menjadi 2 sub pokok bahasan ya. Baik, dari penjelasan Bapak yang panjang lebar tadi, apakah ada yang dikeragui ataupun yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya, udah paham semuanya? Paham. Nah, sebelum proses pembelajarannya Bapak tutup, untuk tugas Ananda di rumah ya, yang pertama Ananda buat video tentang tata cara penyembelihan hewan kurban ini, seperti yang sudah Bapak lihatkan tadi. Yaitunya boleh Ananda ambil boneka mainan adik-adik Ananda yang di rumah yang menyerupai hewan. Nah, Ananda praktekkan tata caranya melalui video tersebut. Nah, itu akan menjadi tugas dari Bapak untuk Ananda yang akan dikumpul minggu depan sebelum kita melanjutkan pembelajaran sub yang keduanya nantinya. Nah, baik, karena waktu kita sudah habis ya. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi ini, baik, marilah sama-sama kita menutupnya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, assalamualaikum Ananda, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.